Big Shining Part 2. Sebelumnya, Hong Rena memberikan Dohyeon kartu namanya. Beberapa waktu kemudian di lapangan latihan SMA Ponghun, terlihat pelatih yang menyemangati para pemain. Dia tahu mereka semua kecewa, tapi setidaknya mereka menjadi runner up. Justru di saat-saat seperti ini, mereka harus bangkit dan berlatih dengan keras. Setelahnya mereka melakukan pemanasan. Di sana juga terlihat Eun Do-hyun. Dia berpikir kalau hari ini dia sama sekali tidak bisa fokus. Saat tiba-tiba kapten mereka menghampiri Do-hyun dan bertanya apa dia orangnya. Apa dia orang yang bertugas untuk membeli camilan minggu ini. Saat Do-hyun mengiyakan, kaptennya itu kembali bertanya sebenarnya apa yang Do-hyun pikirkan. Bagaimana mungkin dia membeli semua minuman berenergi dengan rasa ginseng merah? Mendengar itu, semua pemain langsung kaget karena rasa ginseng merah adalah rasa yang paling tidak mereka suka. Si kapten terus mengomeli Do-hyun, padahal ada banyak rasa yang lain, tapi kenapa dari semuanya Do-hyun memilih yang itu? Do-hyun beralasan itu karena minuman tersebut sedang diskon, tapi mereka tahu kenapa minuman itu didiskon. Saat tiba-tiba Oh Hae-chul bilang kalau Do-hyun tidak bisa bersikap seperti ini hanya karena pelatih memanjakannya. Dia sudah berulang kali mengatakan kalau tugas membeli camilan harus bergilir di antara anak kelas 1. Saat Do-hyun mencoba untuk menjawab, Oh Hae-chul mendekat dan memprovokasi Do-hyun. Untungnya saat itu si kapten menghentikan mereka. Saat dia akan mengingatkan Do-hyun untuk lain kali membeli yang lain, dia menghentikan ucapannya dan bilang untuk lupakan saja. Mulai hari ini Do-hyun terbebas dari tugas membeli camilan. Mereka tentu tidak boleh menggunakan es dari tim untuk sesuatu seperti membeli camilan. Mendengar itu Do-hyun cukup kaget. Do-hyun sadar kalau saat ini dia sedang dikucilkan. Sementara itu di tempat lain terlihat juga Hong Rena Scott Upsi-wol yang bertemu dengan asisten pelatih Yang Jae-hyuk. Rena berterima kasih karena berkat asisten pelatih Yang, dia bisa membuat janji temu dengan pelatih SMA Ponghun. Asisten pelatih Yang bilang kalau itu bukan masalah, padahal itu bukan pemain perguruan tinggi. Rena melakukan sekeras ini hanya untuk prospek anak SMA. Apa yang berpikir kenapa Rena membuang-buang waktu seperti ini saat skuadnya sendiri sudah sangat tipis. Seharusnya dia segera mencari orang yang bisa menolong secepatnya. Rena bilang kalau dia hanya tidak bisa kehilangan Eun Do-hyun. Dia benar-benar ingin Do-hyun bergabung dengan mereka sebelum terlambat. Rena juga menceritakan pertemuannya dengan Do-hyun sebelumnya dan bahkan memberikan kartu namanya. Saat ditanya bagaimana respon Do-hyun, Rena bilang itu cukup sulit dijelaskan. Do-hyun hanya menatap kartu namanya dan bilang tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Saat ditanya apa Do-hyun penggemar FC Wall, respon Do-hyun hanya menjawab tidak juga, tapi setidaknya dia menyukai Lee Gi-pil. Setidaknya itulah yang Do-hyun katakan. Rena juga menyadari kalau image publik mereka tidak terlalu bagus. Sekitar 10 tahun yang lalu, ada suatu masa ketika klub tersebut mengalami peningkatan yang luar biasa. Tapi ketika pemain yang memimpin di masa keemasan itu pergi, tim itu perlahan mulai kehilangan jati diri mereka. Sekarang mereka hanya merangkak di dekat zona degradasi. Bertahan hidup adalah satu-satunya tujuan. Para pemainnya sangat kasar sampai terkesan curang, menggunakan semua trik yang ada di dalam buku, dan bahkan melakukan aksi pura-pura jatuh ala Oscar untuk mengecoh wasit. FC Wall saat ini benar-benar dikenal sebagai penjahat di lapangan. Rena bilang kalau dia adalah seorang hot prospect, dia juga tidak akan mau bergabung dengan tim seperti itu. Mendengar itu, asisten pelatih Yang menyemangati Hong Rena dan bilang untuk jangan sampai hal seperti itu membuatnya menyerah. Jadi temuilah pelatih dengan kepala yang tegak. Setelah mendapatkan semangat seperti itu, Hong Rena menguatkan tekadnya. Dia tidak perlu merasa kecil hanya karena hal itu. Jadi sekarang dia akan memasuki ruangan pelatih dan menanyakan semua yang perlu dia tanyakan dan bilang kalau klubnya akan mengambil Eun Do-hyun. Saat itu Hong Rena langsung masuk ke ruangan pelatih sama Ponghun. Tapi begitu masuk, di sana sudah ada 2 orang yang mendahuluinya. Rena bertanya siapakah orang-orang itu. Pelatih lalu mengatakan kalau mereka adalah squad dari FC Hwang Nam-yeot yang datang ke sana untuk Eun Do-hyun. Dan karena mereka semua datang ke sana untuk melihat pertandingannya, jadi si pelatih berpikir untuk menemui semuanya sekaligus. Dia juga memperkenalkan Hong Rena sebagai squad dari FC Wall. Saat itu Rena langsung menyadari kalau kompetisi memperebutkan Do-hyun sudah dimulai, dan bahkan dengan klub yang ada di posisi 4 league. Jadi sepertinya semuanya sudah berakhir bahkan sebelum Rena memulai.
Beberapa saat kemudian sambil berjalan ke lapangan, pelatih bilang kalau sepertinya Do-hyun benar-benar menarik perhatian para scout. Dia juga mendengar kalau Do-hyun mendapatkan kartu nama. Mendengar itu, Rena langsung meminta maaf karena sudah melakukannya tanpa mendapatkan izin dari pelatih. Tapi pelatih bilang itu tidak masalah, justru karena Do-hyun sebagus itu. Rena juga bilang meski Do-hyun baru kelas 1, tapi saat di U17 Asian Cup, dia menjadi pemain pengganti dan mencetak 4 gol. Waktu rata-rata pertandingannya bahkan tidak sampai 25 menit dalam satu pertandingan, dan dia masih mendapatkan posisi ketiga dalam list pencetak gol. Dan dalam pertandingan yang lain, rata-rata gol dalam 90 menit adalah 0,62. Dia adalah pemain sayap yang solid bahkan dalam penyelesaian akhir, dan secara fisik tingginya sekarang 170 cm. Dulunya dia anak yang pendek, jadi tidak ada orang yang benar-benar memperhatikannya. Tapi ketika kelas 3 SMP, tingginya meningkat, begitu juga kemampuannya. Selain itu, masih ada kemungkinan tingginya bertambah. Melihat semua data itu, si pelatih berpikir sebenarnya seberapa jauh Rena menyelidiki Do-hyun. Saat tiba-tiba Rena bertanya hal yang membuatnya penasaran. Pelatih tahu Do-hyun sebagus itu, jadi kenapa pelatih tidak memasukkannya sebagai starter di final? Pelatih menjawab kalau bukankah itu sudah jelas, program sepak bola mereka mengutamakan kemajuan menuju universitas. Kalau anak kelas 3 tidak mendapatkan cukup waktu pertandingan, mereka tidak akan bisa masuk kuliah. Selain itu, tim sepak bola sekolah mereka juga terkenal untuk membuat pemain masuk ke dalam universitas yang bagus. Sementara itu di lapangan, terlihat anak-anak yang bertanya-tanya kenapa mereka berkumpul di lapangan tanpa rumput. Anak yang lain menanggapi kalau hari ini mereka kedatangan scout dari Hwangnam FC dan FC Uwol. Begitu mendengarnya, mereka terlihat kaget. Apalagi Hwangnam FC adalah klub yang saat ini mengontrak prospek SMA terbaik dengan kontrak semi-profesional. Di sisi lain, Do-hyun tampak tidak terlalu tertarik dengan hal itu dan hanya diam saja, sambil Oh Hae-chul memperhatikannya dari belakang. Beberapa saat kemudian, pertandingan latihan sudah dimulai. Saat itu, scout dari Hwangnam FC berkomentar kalau sepertinya Do-hyun hanya terus mengulang permainan dari sisi kiri bawah hari ini. Siapapun yang melihat pasti berpikir kalau dia itu seorang cross machine. Sementara Rena berpikir kalau gaya permainan ini tidak seperti Do-hyun sama sekali. Coach dari Hwangnam FC bertanya pada pelatih apakah biasanya Do-hyun memang tidak bermain dengan berani seperti saat pertandingan final. Tapi pelatih bilang kalau dia sudah menyuruh semuanya bermain seperti biasa. Sementara itu di lapangan, Do-hyun kembali melakukan cross dan mengirim bolanya pada Oh Hae-chul, di mana di sana Hae-chul menyundul bola itu ke gawang tapi berhasil dihentikan. Melihat itu benar-benar membuat Hae-chul kesal. Sebelumnya, sebelum latihan dimulai, Hae-chul mengingatkan Do-hyun untuk jangan melawannya dan tetap lakukan operan cross. Jangan memotong ke tengah dan lebarkan permainan ke sisi samping untuk kemudian berikan umpan cross pada Hae-chul. Itu adalah taktik yang akan mereka gunakan. Hae-chul juga bilang kalau mereka tidak bisa kalah lagi karena link mereka terputus seperti apa yang terjadi di final. Jadi dia mengingatkan Do-hyun untuk jangan coba-coba pamer lagi. Ini adalah permainan tim, jadi Do-hyun harus menyesuaikan diri dengan mereka. Do-hyun tidak banyak bicara dan hanya mengiyakan seniornya itu. Kembali ke saat ini, Do-hyun berpikir kenapa sebenarnya dia bermain seperti ini. Saat itu Do-hyun melirik pada scout dan pelatih yang sedang menonton mereka. Do-hyun tidak mau kalau hanya ini apa yang bisa mereka lihat dari dirinya. Saat itu Do-hyun mengangkat tangannya untuk meminta umpan. Lawan berpikir kalau kali ini apa Do-hyun akan melakukan cross lagi. Tapi saat itu yang terjadi adalah Do-hyun memotong ke tengah. Lawan sudah agak menduga hal itu. Sementara Hae-chul berpikir apakah anak sialan ini mencoba untuk menggiring lagi sendirian. Saat itu lawan mencoba menghentikan pergerakan Do-hyun, tapi tentu hanya itu saja tidak bisa menghentikannya. Dia terus lari sambil menggiring bola. Pada saat itu dia saling beradu pandang dengan Hae-chul. Sebelum memutuskan apa yang akan dilakukan, Do-hyun teringat apa yang seniornya itu katakan soal Do-hyun yang tidak bisa bermain dalam tim dan hanya memikirkan dirinya sendiri untuk mencetak gol. Jadi saat itu ketika lawan berpikir Do-hyun akan langsung menembak, Do-hyun justru melakukan tipuan dan mengirimkan sebuah umpan pada Oh Hae-chul. Pada saat ini posisi Hae-chul sudah sangat bagus untuk mencetak sebuah gol. Apalagi dengan posisi kotak penalti yang terbuka lebar di depannya. Hae-chul berpikir kalau dia tidak bisa melakukan hal ini, maka dia benar-benar seorang idiot. Setelahnya pertandingan latihan berakhir. Squad dari Hwangnam FC terlihat kecewa dengan apa yang mereka lihat hari ini.
Mereka berkata mungkin Dohyun memang masih muda. Dia terus saja melakukan permainan cross. Dan umpan terakhir itu benar-benar sebuah kesempatan yang bagus. Tapi sayang anggota timnya mengacaukan semuanya. Sementara Rena hanya menyimak obrolan mereka. Saat tiba-tiba dia melihat Dohyun duduk sendirian. Saat itu Dohyun berbicara dengan dirinya sendiri tentang dia yang selalu melakukan semua yang dia bisa, tapi selalu berakhir sama. Saat tiba-tiba seseorang bertanya pada Dohyun apa dia tidak ingin menjadi pemain pro. Dohyun terlihat bingung mendengar pertanyaan itu. Tapi Rena kembali bilang kalau seorang pemain mendapatkan pukulan di kepala dalam sebuah pertandingan, maka permainan akan dihentikan dan tim medis akan segera datang. Dan apa yang Dohyun lakukan bahkan sebelumnya saat di vending machine. Setiap kali Rena melihatnya, Dohyun selalu terlihat kasar pada kepalanya. Dohyun menjawab kalau ini bukan seperti itu. Sementara Rena menyuruhnya untuk menjaga tubuhnya mulai dari sekarang. Kalau tidak, bagaimana Rena bisa membawanya masuk ke dalam klub? Mendengar itu, Dohyun terlihat semakin kaget. Rena yang melihat ekspresi itu dengan sedih bertanya apa Dohyun tidak mau. Seperti yang sudah dia duga, apa klub mereka tidak cukup baik untuk Dohyun. Tapi Dohyun bilang dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Dia merasa itu akan berakhir sama saja kemanapun dia pergi. Dohyun bilang kalau semua orang benci bermain dengannya. Mendengar itu tentu membuat Rena tertawa. Itu benar-benar sebuah kekhawatiran seorang remaja. Rena lalu bertanya, ketika Dohyun mengatakan itu akan sama dimanapun juga. Dohyun tidak bermaksud kalau dia akan bermain dengan sangat baik di tim pro sampai-sampai orang-orang menghindarinya. Rena lalu bilang kalau itu bukan berarti rekan setimnya sengaja mengabaikan Dohyun. Mungkin saja itu karena Dohyun mengincar hal yang berbeda. Untuk anak-anak dalam tim saat ini, masuk ke universitas adalah tujuan utama mereka. Sementara Dohyun sudah pernah bermain di timnas muda. Dengan hal itu di resumnya, universitas adalah sesuatu yang sudah terjamin. Jadi dari sudut pandang mereka, semakin banyak Dohyun bermain, itu seperti Dohyun mengambil kesempatan mereka. Rena lalu bertanya apa Dohyun mau tahu apa tujuannya. Dia akan tetap mengatakannya meski Dohyun terlihat tidak peduli. Rena bilang kalau tujuannya adalah membangun tim yang kuat. Dan saat membangun tim yang kuat, siapa yang peduli dengan universitas? Dohyun memang tidak mencetak skor hari ini, tapi umpan terakhir yang dia berikan pada rekan setimnya membuat Rena semakin yakin untuk membawa Dohyun. Filosofi dari klub mereka juga selalu sama, membawa pemain yang menjanjikan dan mengubahnya menjadi starter. Rena datang sejauh ini karena dia melihat potensi dalam diri Dohyun menjadi inti dari tim. Tentu Rena hanya punya kekuatan untuk membawa Dohyun masuk. Tapi kalau Dohyun bergabung, dia menjanjikan Dohyun lebih banyak kesempatan dan dukungan lebih dari yang dia miliki saat ini. Jadi apakah Dohyun mau bergabung dengan klub mereka dan membuat histori bersama? Saat itu Dohyun hanya bilang kalau dia akan memikirkannya dulu. Rena berpikir kalau dia sudah mengacaukan semuanya karena terlalu terbawa suasana. Sementara sesuatu dalam diri Dohyun terlihat tertarik dengan semua ini. Beberapa waktu kemudian, pelatih bertanya bagaimana hasil pembicaraan Dohyun dengan Scott itu. Dia tahu apa yang Dohyun pikirkan, tapi pelatihnya mengingatkan untuk jangan memutuskan dengan terburu-buru. Daripada Dohyun pergi ke FC Uwol, akan lebih baik kalau dia tetap tinggal di sini dan menunggu kesempatan yang lebih baik. Tidak seperti Hwangnam FC. FC Uwol bilang kalau mereka hanya akan memutuskan perjanjian semi-pro setelah melihat Dohyun bermain untuk tim muda mereka dan memutuskan sebelum season dimulai. Pelatih juga yakin kalau mereka hanya memberitahu Dohyun bagian yang bagusnya saja. Tapi dengan level Dohyun, pelatih yakin dia bisa pergi ke klub yang jauh lebih baik. Kalau Dohyun berhasil bersinar di kejuaraan musim gugur depan, Dohyun pasti akan mendapatkan tawaran yang lebih baik. Jadi sebaiknya dengarkan saja pelatih. Dia menjamin akan memberikan Dohyun banyak waktu bermain. Beberapa saat kemudian di locker room, seorang rekannya bertanya pada Hechul apa dia sudah melihat daftar list yang dikirimkan oleh pelatih. Sekarang mereka harus bersiap untuk kejuaraan musim gugur. Dan tidak seperti pertandingan terakhir, kejuaraan musim gugur ini dibagi jadi divisi kelas bawah dan divisi kelas atas. Anak tahun pertama ada di divisi kelas bawah dan anak tahun ketiga ada di divisi kelas atas. Untuk anak tahun kedua akan dibagi berdasarkan kemampuan individu. Jadi harusnya Hechul menunjukkan sesuatu saat Scott datang terakhir kali. Karena dia menyanyiakan kesempatan yang datang, akhirnya Hechul dimasukkan ke dalam divisi kelas bawah. Saat tiba-tiba rekannya terlihat kaget karena dia melihat nama Dohyun, anak tahun pertama yang ada di divisi kelas atas. Bagaimana mungkin hal ini masuk akal?
Sementara itu di ruangan pelatih, dia kembali mengingat obrolannya dengan Scott dari FC Uol Hongrena. Saat itu pelatih bilang kalau dia mengerti tujuan Scott Rena, tapi ada satu hal yang kurang dari Endo Hyun. Itu adalah dia tidak terlalu bagus dalam sinkronasi dengan anggota timnya. Bisa dibilang Do Hyun kekurangan kemampuan bersosialisasi. Jadi pelatih ingin membawanya dulu dan membantu Do Hyun dalam hal itu. Hal itu jugalah yang membuatnya tidak yakin kalau klub FC Uol akan benar-benar menjaga dan membantu Do Hyun tumbuh dalam hal itu. Tapi saat itu Rena bilang kalau klub bukanlah sebuah daycare center. Rena ingin membawa Do Hyun murni karena kemampuannya. Jadi kalau Do Hyun tidak ingin tertinggal dalam kompetisi, dia harus mencari tahu sendiri. Pada akhirnya itu adalah sesuatu yang harus bisa Do Hyun lewati sendiri. Kembali ke saat ini, pelatih berpikir kalau tugasnya adalah menuntun para siswa menuju jalan yang benar. Kalau Do Hyun dikirim dalam kondisi saat ini, dia yakin kalau itu hanya akan berakhir menyakitinya. Maka pelatih bilang untuk sebaiknya Do Hyun tidak usah pergi. Saat tiba-tiba asisten pelatih Kang memasuki ruangan. Lihat itu, pelatih bertanya, bukankah seharusnya saat ini dia ada di lapangan latihan lari? Asisten pelatih Kang menjelaskan soal squad list kejuaraan musim gugur. Itu sudah menyebabkan keributan di dalam tim. Ini sudah hampir waktunya musim masuk perguruan tinggi. Jadi anak-anak benar-benar tidak terima dengan An Do Hyun, anak kelas 1 berada di divisi tingkat tinggi. Mendengar itu pelatih terlihat marah. Apa maksudnya sekarang mereka mempertanyakan line up yang sudah dia tentukan? Sebenarnya apa yang selama ini asisten pelatih Kang lakukan? Bukankah dia seharusnya menjaga mereka tetap tertib? Tapi asisten pelatih Kang bilang kalau dia juga cukup kaget, makanya dia menyuruh mereka untuk berlari 20 putaran sekarang. Tapi asisten pelatih Kang masih berpikir untuk pelatih sebaiknya langsung berbicara dengan mereka dan menyelesaikan semuanya. Sementara itu di lapangan, mereka mengeluh akan bagaimana hal ini masuk akal. Sekarang mereka terjebak harus lari 20 putaran karena ulah seseorang. Saat tiba-tiba Do Hyun bertanya sebenarnya karena siapa semua ini. Mendengar itu, para senior berbalik dan bilang apa Do Hyun benar-benar tidak tahu ini karena siapa. Yang Do Hyun jawab tidak. Atau apakah ini semua karena dirinya hanya ada di bangku cadangan dan bukan starting list? Apa mereka semua protes karena hal itu? Tapi Do Hyun juga berpikir kalau itu tidak masuk akal. Kenapa dia selalu ada di bangku cadangan? Mendengar itu, seniornya benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apa Do Hyun mengatakan kalau dia harus memulai lebih dulu daripada senior kelas 3. Tapi Do Hyun bertanya, bukankah mereka mengikuti turnamen ini untuk menang? Dan aturannya juga mengatakan kalau posisi itu diatur berdasarkan kemampuan. Saat tiba-tiba si kapten ikut berbicara dan bilang kalau Do Hyun berbicara soal kemampuan. Siapa yang memutuskan siapa yang lebih mampu? Sebagai seorang anak tahun pertama, Do Hyun seharusnya masih ada dalam fase pertumbuhan. Apa Do Hyun benar-benar berpikir semua pemain yang ada di sini lebih buruk dari dirinya? Beberapa dari orang-orang ini juga dikirim dari timnas muda. Jadi Do Hyun bukanlah seseorang yang besar di sana. Dan di atas semua itu, Do Hyun menghabiskan waktu yang lama hanya untuk datang sebagai pengganti. Si kapten juga bilang kalau stamina juga bagian dari kemampuan. Apa bahkan Do Hyun yakin bisa bermain satu pertandingan penuh? Saat mendengarnya, Do Hyun terdiam sesaat untuk kemudian membenarkan kalimat si kapten. Stamina memang bagian dari kemampuan. Do Hyun lalu menyarankan 20 putaran di lapangan. Jika bahkan ada satu orang saja yang bisa selesai sebelum Do Hyun, maka dia akan mengakui kalau dia sudah keterlaluan dan akan membenturkan kepalanya ke tanah sambil meminta maaf. Mendengar itu tentu para seniornya terlihat sangat kaget dan tidak menyangka. Saat itu akhirnya mereka memulai perlombaan lari 20 putaran dengan Do Hyun yang masih memimpin di depan. Do Hyun tahu dia masih anak tahun pertama dan masih butuh untuk bertumbuh. Tapi itu hanya berlaku kalau setidaknya ada seseorang di levelnya untuk berkompetisi atau senior yang benar-benar berada di atasnya. Kau tumbuh dengan melewati mereka satu persatu, mendaki setiap dinding. Tapi kalau kamu sudah ada di depan dan tidak ada rivalitas untuk dikejar dan tidak ada dinding untuk didaki. Sementara itu asisten pelatih Kang dan pelatih berjalan menuju lapangan. Asisten pelatih Kang bilang kalau pelatih harus membuat mereka sadar. Tapi saat itu yang mereka lihat adalah Do Hyun yang berlari di belakang, sementara yang lain ada di depan. Melihat itu, pelatih berkomentar kalau sepertinya Do Hyun tertinggal sendirian. Sampai akhirnya Do Hyun menghentikan larinya.
Pelatih juga bilang kalau Dohyun merasa tidak enak, dia bisa berhenti. Tapi saat itu Dohyun justru bilang kalau dia sudah menyelesaikan 20 putaran. Di sisi lain, para senior terlihat mengeluh dan bilang kalau Dohyun berlari seakan-akan hidupnya bergantung pada hal itu. Mereka semua terlihat hampir mati. Melihat itu, asisten pelatih benar-benar kaget. Padahal belum ada 20 menit dia meninggalkan mereka. Saat tiba-tiba Dohyun memanggil pelatih dan bilang ada sesuatu yang ingin dia katakan. Dohyun bilang kalau di sini seniornya yang seharusnya mendapatkan kesempatan pertama. Jadi Dohyun akan menyingkirkan namanya dari daftar sepenuhnya. Sementara asisten pelatih Kang bertanya apa yang Dohyun katakan. Pelatih berpikir kalau tugasnya adalah menuntun mereka untuk memilih jalan yang tepat. Saat tiba-tiba pelatih melihat sesuatu dan berpikir itu kalau dia melihat Dohyun sebagai siswa, tapi kalau sebagai seorang pemain. Akhirnya pelatih bilang untuk Dohyun lakukan saja, tinggalkan tempat ini jika itu bisa membuat Dohyun lebih bersinar. Dan bersambung, kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!